Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Jubenut Bandung, serta saudara semua yang mengikuti persekutuan doa saat ini. Bagaimana kabar saudara semua? Kiranya semua dalam kondisi baik dalam perlindungan Tuhan. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Selasa 22 Juni 2021 dengan tema Tidur Nyenyak Walau Masalah Banyak. Marilah kita siapkan hati kita. Kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Kita mulai dengan menyanyikan NKB 123, bait 1 dan ketiga, Dalam Badai Hidupmu. Marilah saudara sekalian kita bersama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau saat ini Tuhan satukan hati kami di dalam persekutuan doa. Ya Tuhan, kami percaya hidup kami terbatas, hidup kami lemah, kami membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saat kami menghadapi banyak masalah, kiranya kami tidak melupakan Tuhan. Kami datang kepadamu bersandar dan berserah. Saat ini kami hendak bersama merenungkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Ya Tuhan, layakkanlah kami semuanya, sehingga persekutuan doa ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, renungan kita saat ini saya dasarkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, dalam beberapa hari terakhir ini, apakah saudara mau mempunyai waktu tidur yang cukup? Apakah saudara merasa gampang tidur dan tidurnya nyenyak? Ataukah saudara merasa sulit tidur, merasa kurang tidur, sehingga bangun tidur pun rasanya badan gak enak? Bisa tidur nyenyak seringkali menggambarkan hati yang damai. Sebaliknya kita gak bisa tidur nyenyak, seringkali menggambarkan hati yang galau dan dipenuhi dengan banyak masalah dan kekhawatiran. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41
Diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak dalam situasi yang gawat. Ceritanya demikian, saudara sekalian. Waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu menyeberang danau Galilea, mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dalam situasi gawat seperti itu, sikap Tuhan Yesus dan sikap para murid bertolak belakang. Sikap Tuhan Yesus yaitu tidur di buritan di sebuah tilam. Tilam ini artinya bantal. Sedangkan sikap para murid, mereka ketakutan sebagai tanda tidak percaya pada perlindungan Tuhan. Para murid membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dua sikap ini sangat penting untuk kita perhatikan. Saudara sekalian, bisa kita bayangkan waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur nyenyak dengan bantal di kepalanya di buritan. Ya. Buritan itu bagian belakang perahu, tempat jurumudi mengendalikan perahu. Orang yang bisa tidur nyenyak adalah orang yang bagaimana, saudara sekalian? Orang yang bisa tidur nyenyak pada umumnya adalah orang yang nuraninya bersih, hatinya damai, merasa aman, nyaman, karena percaya pada perlindungan Allah. Sedangkan orang yang takut dan tidak percaya adalah orang yang hatinya dipenuhi banyak kekhawatiran. Utama adalah khawatir akan masa depan dan kematian. Orang yang hatinya dipenuhi banyak kekhawatiran, tentu hatinya tidak damai dan selalu merasa tidak aman. Melalui cerita angin ribut diredakan, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita paling tidak dua hal. Yang pertama, hidup tidak selalu lancar tanpa masalah dan pergumulan. Masalah bisa selalu muncul dalam kehidupan kita walaupun tidak kita inginkan. Masalah bisa datang sewaktu-waktu. Misalnya masalah pekerjaan, di PHK, ada masalah kesehatan, penyakit yang tiba-tiba kita alami yang tidak kita inginkan, masalah keluarga, masalah anak, menantu cucu, masalah pelayanan, dan masalah-masalah lain yang seringkali membuat kita khawatir. Hidup tidak lepas dari masalah. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapinya. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan tersebut? Hendaklah kita belajar dari Tuhan Yesus, yaitu mempunyai hati yang damai, karena percaya sepenuhnya pada perlindungan dan pemeliharaan Allah. Allah berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia. Karena Allah yang menciptakan semuanya itu. Allah menciptakan tidak hanya sekedar mencipta lalu dilepas, tapi Allah juga memelihara kehidupan kita. Allah selalu bersama dengan kita dalam setiap masalah dan pergumulan. Allah kita, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat saudara menghadapi masalah pergumulan yang berat sekalipun, ingat dan percayalah, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita yang mengatur dan mengendalikan kehidupan kita. Jangan kita khawatir terlalu berlebihan. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, selamat mempunyai hati yang damai. Akan perlindungan Tuhan, percayalah sepenuhnya, sehingga saudara bisa tidur nyenyak, walau masalah banyak. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang dalam pemulihan, dalam pergumulan, dalam usia lanjut, dan yang lain-lain. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan selalu melindungi dan menyertai kehidupan kami semuanya, baik saat hidup lancar maupun tidak lancar. Kami percaya Engkau bersama dengan kami.
Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit, pemulihan, usia lanjut, yaitu mereka antara lain kami berdoa bagi Pak Filipus Setiadi, bagi Om Iwan Soleman, bagi Redias, Iren juga Skela, bagi Ibu Rika Andreas, yang berdoa juga bagi Ibu Tres Karyadi, Ibu Tuti istrinya Pak Salam, Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Bapak Hotbin dan Ibu Nababan di Rancaikek, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julus dan Tante Gita, Tante Tina Permana, Ibu Linda Lois, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Peng Martanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yuketong dan istri, Ibu Lim Aomoy, dan saudara-saudara yang lain yang kami belum sebutkan saat ini, yang mereka dalam pergumulannya, bila mereka selalu ingat dan berserah kepada Tuhan. Juga untuk keluarga mereka yang merawatnya, Tuhan juga berikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, sehingga boleh merawat dan mendampingi mereka yang sakit dalam pergumulan dengan hati yang damai. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan Jemaat GKI Taman Jemur Bandung dan kami semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua, lindungilah kami dari yang jahat, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami, sehingga kami terus dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalaupun ada masalah yang harus kami alami, kiranya kami selalu ingat Tuhan, sehingga kami tidak terpuruk dan putus asa, tapi terus berserah bersandar kepadamu. Kami saat ini prihatin dan terus berdoa ya Tuhan, untuk pandemi virus corona yang belum reda, dan di minggu-minggu ini mereka yang terpapar dan sakit semakin melonjak. Banyak rumah sakit juga mulai penuh. Ya Tuhan, tolonglah untuk mereka yang sakit. Tuhan juga berkati mereka di dalam masa penyembuhannya, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di tempat masing-masing. Tuhan juga pimpin mereka, dampingi mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Yang berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang merawat dan mengobatinya. Tuhan juga lindungi mereka dari segala yang sakit ini, sehingga mereka tenaga kesehatan boleh tetap kuat, sehat, dan semangat melayani mereka yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat, kiranya mereka sadar betul akan pentingnya mentaati protokol kesehatan, sehingga mereka tidak abai untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga tidak sering bepergian yang tidak penting. Tuhan, tolonglah agar dengan mentaati protokol kesehatan ini, pandemi juga bisa diatasi. Yang berdoa untuk semua anak-anakmu yang dalam masa pandemi ini masih belum berbakti secara tatap muka, masih melalui online, termasuk pelayanan-pelayanan yang lain, baik persekutuan doa seperti saat ini, pemahaman Alkitab, persekutuan wilayah, dan lain-lain. Tapi Tuhan pakai itu semuanya, memakai media sosial pun, kiranya juga boleh Tuhan pakai untuk membangun iman kami semuanya. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah yang dibantu TNI dan Polri untuk juga membantu mengatasi pandemi virus corona ini dan berikan hikmat kepada mereka semuanya di dalam mengatur masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami rindu ya Tuhan agar semuanya dalam kondisi baik, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Saya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, marilah kita belajar berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita semuanya, sehingga hati kita selalu damai, bisa tidur nyenyak walau masalah banyak. Selamat berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.